Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Mr. Aris atau Pak Aris. Kita akan berdiskusi tentang ilmu pengetahuan alam di jenjang SMP. Mari kita belajar bersama-sama. Baik, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah materi tentang listrik dinamis. Sebelumnya kalian belajar tentang listrik statis. Nah, sekarang kita akan masuk ke listrik dinamis. Pengantarnya seperti ini. Saya yakin kalian di rumah itu sudah butuh dengan yang namanya listrik, apalagi di rumah. Kalau tidak ada listrik, maka semua pekerjaan akan tertunda atau mungkin akan jadi agak sedikit susah gitu ya, karena sudah terbiasa dengan perangkat yang menggunakan listrik. Nah, salah satu yang ada di rumah kita itu kalau kita mempunyai rumah ya, saya gambarkan kotak seperti ini. Nanti dia punya tempat-tempat tertentu, misalkan ini ruang tamu ya, ruang tamu, kemudian di sini ada ruang tengah, kemudian di sini ada dapur, kemudian belakang sendiri ada kamar mandi, di sini kemudian ada kamar, kemudian ada kamar kaki. Nah, pasti di setiap ruangan gitu ya, itu pasti dipasangi listrik, dipasangi lampu. Nah, apabila salah satu misalkan yang bilang ini, lampunya mati, apakah yang lainnya itu juga ikut mati? Tidak kan? Nah, kenapa tidak? Karena itu terkait dengan rangkaiannya. Oke? Nah, rangkaian listrik itu akan kita bahas juga di pelajaran kali ini. Tetapi sebelumnya kalian harus sudah tahu dulu apa yang ada dan seluk-beluk dari listrik dinamis itu. Next, kita langsung aja masuk ke teoritis tentang listrik dinamis ya. Baik, secara definisi ya. Kita ambil yang pertama adalah definisi. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis itu apa? Kalau listrik statis kemarin itu adalah sebenarnya listrik itu dia itu netral, tetapi karena ada perlakuan ya, salah satunya adalah dengan gesekan, maka yang terjadi apa? Ada muatan yang loncat alias berpindah, sehingga loncatan itu yang menyebabkan listrik statis. Nah, kalau listrik dinamis bagaimana? Listrik dinamis itu secara definisi artinya adalah aliran ya, aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi. Baik, secara definisi seperti ini ya, secara definisi seperti ini. Nah, kalau kalian tahu di sini ada definisinya seperti ini, di sini ada mekanisme arus listrik. Sehingga mari kita akan bahas satu-satu dulu. Nanti dari arus listrik maksudnya itu mengimbas pada yang lainnya. Baik, arus listrik itu apa? Oke, penjelasannya seperti ini. Jadi seperti ini. Apabila di sini ada sungai, kemudian di sini ada air, bagian sini itu tinggi, kemudian bagian yang sini itu rendah. Ya, maka yang terjadi pada air bagaimana? Air akan mengalir. Oke ya. Kenapa air itu bisa mengalir? Karena di sini ada potensialnya, ada perbedaan potensialnya. Seperti yang kita ketahui yang namanya kalau seandainya ada benda yang punya perbedaan ketinggian, maka yang terjadi di situ ada energi potensial. Nah, ini juga sama. Di sungai itu ada yang namanya potensial, ada beda potensial. Karena ada perbedaan potensial, maka air itu akan mengalir.
Jadi air ini mengalir dari tinggi ke rendah. Air akan mengalir dari tinggi ke rendah. Oke ya. Nah, alirannya itu disebut apa? Ya, disebut aliran air. Di sini paham ya? Oke. Karena ada aliran air, maka dia terbentuk arus. Arusnya namanya apa? Arus air. Oke ya. Oke, paham sampai sini? Pada arus listrik itu juga mirip seperti pada arus air tadi. Jadi, kalau seandainya di sini saya mempunyai sumber listrik, ya, baterai yang paling gampang. Baterainya itu saya kasih kawat, kabel ya, kabelnya tak gedein, tak zoom biar kelihatan seperti jalan. Oke, kemudian di sini ada saya kasih lampu biar ada manis-manisnya gitu ya. Gambarnya bagus sekali. Baik, di sini kan ada muatan yang banyak sekali ya. Jadi kalau dihitung, ini cuma ilustrasi aja. Nah, kemudian jalannya ini itu sebenarnya seperti, anggap aja seperti main apa, dakon itu ya. Dakon tahu nggak sih? Permainan yang kayak lubang-lubang itu. Nanti cara jalannya adalah batunya dipindah dari satu lubang ke lubang yang lain. Oke ya, kita kasihkan prinsipnya aja seperti ini. Maka yang apa? Di sini kan ada muatan yang gampang sekali pindah itu kan elektronnya kan. Kalau elektronnya itu gampang pindah, di sini terbuka. Jadi seperti suatu tempat, dianya itu tempat ya, suatu tempat. Tempatnya ini itu pertama ditutup, tiba-tiba gerbangnya dibuka, padahal di sini ada muatannya. Maka muatannya yang terjadi bagaimana? Dia pasti keluar, dia ingin keluar, gitu kan? Ya, ini juga sama, ya. Nih, kalau seandainya ini dibuka, ini perangkaiannya ditutup ya, itu dianya akan terbuka, seperti jalurnya terbuka. Yang terjadi apa? Di sini contoh, ini ya. Si elektron itu akan bergerak masuk itu. Kemudian bagaimana? Oh, masih ada jalur lagi, dia akan masuk ke sini ya, dia akan masuk ke sini dari sini. Jadi yang terjadi bagaimana? Yang terjadi dianya pindah ke sini, kemudian yang terjadi kalau dia pindah ke sini, seakan-akan imbasnya dari elektron ini tadi itu pindah ke sini, gitu ya. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya si elektron ini di sini masih ada, maka yang terjadi bagaimana? Yang dia ya, yang ini itu akan masuk ke sini, mengisi, gitu ya, mengisi. Dia akan mengisi. Dia akan mengisi, gitu. Ini juga sama. Kemudian dia pindah ke sini. Dia pindah loncat ke sini untuk mengisi yang ini. Makanya terjadi bagaimana? Si dia hilang, dia akan pindah ke sini. Nah, bagian lubangnya ini seakan-akan juga pindah ke sini kan? Jadi imbas dia bergerak, berarti lubangnya akan pindah ke sini kan? Lubang ini itu nanti diisi sama yang bagian sini, bagian ini ya, ini. Makanya terjadi apa? Yang bagian kirinya itu akan hilang, ini itu mengisi yang bagian sini, kemudian yang bagian sini itu terisi. Ini juga sama, ini juga sama. Makanya terjadi apa? Ada satu muatan misalnya yang ini ya, itu dianya akan mengisi bagian sini. Karena di sini masih ada, ini bagian yang sebelah ini itu pasti juga akan mengisi bagian dalamnya. Kompensasi dari apa? Kompensasi dari elektron yang ini pindah ke sini.
karena dia elektronnya pindah ke sini, maka hole-nya alias imbasnya itu akan pindah. Jadi bagian ini itu akan pindah ke sini. Yang ini tadi akan mengisi sini. Ini juga sama habis itu. Yang bagian sini akan mengisi yang sini. Yang ini tadi pindah ke sini. Jadi seperti lubang-lubangnya itu yang bergerak ke arah sini. Nah, lubang itulah yang disebut sebagai arusnya. Jadi muatan arusnya. Dari sini kita tahu bahwa arus listrik itu arahnya kebalikan dari arah elektron atau muatan yang negatif. Gitu. Ya. Oke. Sehingga arus listrik itu sebenarnya besarnya bagaimana? Jadi jumlah muatannya arus itu berarti kan sama dengan jumlah elektronnya yang dianya bergerak. Jadi kalau ada seandainya di sini itu ada elektron satu, ini itu bergerak, satu bergerak ke sana, atau yang ini aja, ini bergerak ke sana, berarti bagian sini itu kan juga bergerak. Nih, nanti bagian ini juga sama. Ini nanti bergerak ke bawah sini akibat dari elektron yang bergerak ke sana. Karena elektron bergerak ke sana, bagian ini akan mengisi sini, ya kan? Nah, yang bagian inilah itu yang sebagai arus listriknya. Nah, bagian ininya itulah yang muatan elektronnya. Jadi paham ya? Nah, yang bergerak di sini adalah elektronnya, tapi imbas dari elektronnya itu yang masuk itulah yang disebut sebagai muatan untuk arus listriknya. Oke ya. Secara definisi, arus listrik itu apa? Adalah imbas jumlah aliran elektron tiap satu satuan waktu dalam rangkaian tertutup. Itu. Nah, rangkaian tertutup itu bagaimana? Rangkaian kalau saklarnya udah dihidupkan gitu. Jadi kalau saklarnya mati, misalkan aja, ini berarti belum disambungkan. Tapi kalau saklarnya udah dihidupkan, berarti saklarnya disambungkan. Kayak gitu. Oke.